Padahal sesuatu yang aneh ini longko, Pak, dan ini yang berharga di mata Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jemaah baru Pak Kiai, mau nanya bagaimana caranya ketika kita melakukan dzikir asror bisa masuk ke kesadaran penuh, dalam artian bisa masuk kerasa, betul-betul merasakan bahwa yang berperan di dalam diri maupun di luar diri adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua Pak Kiai, ini cerita tentang pengalaman dzikir Sirrul Asrar. Kemarin kami mengerjakan dzikir Sirrul Asrar. Tahu-tahu rasanya ketika saya melakukan dzikir Sirrul Asrar, rasa-rasanya saya dibawa ke atas Pak Kiai. Terus tak sadari siapa yang memperjalankannya, ternyata terus ke atas, tidak ada tujuan atau arah. Terus keesokan harinya saya kerjakan lagi dzikir Sirrul Asrar. Tahu-tahu zikirnya hilang, saya yang berzikir juga hilang, di sekeliling saya juga hilang, bahkan dunia dan isinya seakan-akan hilang Pak Kiai. Terus di hati ini ada yang berbicara, hanya dia yang ada gitu Pak Kiai. Yang menjadi pertanyaan, apa prosesnya memang gitu? Atau mungkin ada kesalahan? Atau mungkin gimana cara adab-adab atau tata kromo ketika menjalankan dzikir asror? Yang ketiga, tanya tentang ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya. Tolong penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kaifiyahnya, caranya ketika berzikir Sirrul Asr untuk mencapai kesadaran penuh bahwasanya apa yang di dalam, di luar, di awal, di akhir itu hanya Allah. Bagaimana caranya Pak Bu berbicara tentang zikir dari sudut pandang orang awam dengan orang khos beda. Kalau orang awam ya diucapkan ini afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, ucapan. Tapi di mata orang-orang khos niki orang yang sudah paham betul tentang wasilah atau dzikir ini, beliau jadikan sebagai kesibukan dzikir tersebut hanya di dalam hati. Di dalam hati. Urusan jasmaniahnya itu berzikir jahri atau sirri
Yang jelas sirul asr itu tetap beliau sertakan. Fi kulli akhwalihim, di dalam semua keadaan beliau-beliau ini. Niki caranya untuk mencapai kesadaran. Jangan pakai akal, Pak. Harus hanya dengan hati. Sebab kalau jenengan pakai akal, mumet nyaman mengke. Kalau jenengan hanya pakai hati, disitulah akan muncul kesadaran. Rasa tadi bahwasannya pada akhirnya dikatakan sebagai masuk di alam musyahadah, kesadaran di situ hanya aku Allah. Tapi berkenaan dengan pertanyaan yang kedua, semuanya hilang, kok yang ada hanya Dia. Ini bagaimana? Apakah ini kesalahan dalam dzikir? Tidak, Pak. Itulah memang proses. Ketika jenengan masih diletakkan Allah di dzikir sirul asr tahapan pertama, su'aul basyirah, mengasah rasa, itu masih ada dua. Ada ana makhluk, ada anta Allah, atau huwa Allah. Masih ada dua. Tapi kalau sudah Allah pindahkan hati jenengan ruhaniyah ini di tahapan yang kedua yang disebut ainul basirah, niki enggak ada dua, juga enggak ada satu, yang ada itu ahad. Artinya yang memandang dan yang dipandang itu pelakunya tunggal. Akhirnya ya ini yang kami maksud hakul basirah, ya aku iki Allah. Dalam hati loh, Pak. Itu muncul bergelora seperti itu. Lah, terus bagaimana kaitannya dengan wong saya enggak ada, terus sekitar saya juga enggak ada, terus ada bisikan, ada suara, itulah Dia. Lah gitu toh, itulah Dia. Lah suara itu lah makhluk toh, Pak. Suara itu makhluk. Bahasa Dia itu menunjukkan bahwasannya kita itu diposisikan Allah di su'aul basirah menjelang ainul basirah. Inilah proses nafi itsbat. Proses peniadaan keakuan diri makhluk apapun atas kewujudannya dan segalanya. Itsbat menetapkan, artinya berfungsinya satu hukum yang hak, yaitu aku iki Allah. Jadi yang muncul aku, muncul Allah tidak, muncul hamba makhluk juga tidak, muncul Dia anta juga tidak, tinggal muncul aku. Inilah yang dimaksud ajaran ini Muhammad sampaikan. Inilah yang dimaksud la ilaha illa ana. Fahamkan, sampaikan Muhammad terhadap umatmu. Pada saat itu tetap beliau sampaikan walaupun dia dapat pengancaman, Pak. Sampai munculnya wahyu, wajibnya beliau hijrah dari Mekah ke Madinah gara-gara Rasulullah mau dibunuh. Golongannya kafir Quraisy pada saat itu. Ya alasannya begini. Kalau kita, alah Pak, mohon maaf lah, resikonya apa? Jenengan dibenci, jenengan ini dijauhi. Asalnya teman-teman kita banyak, Pak. Makanya jangan heran kalau jenengan yang sudah tenggelam di dalam bahrut tauhid,
pasti dijauhi. Ajaranmu kok beda ya, nganggep aneh. Padahal sesuatu yang aneh ini longko Pak, dan ini yang berharga di mata Allah. Pasti jenengan dijauhi. Jangankan orang lain, kadang-kadang orang dekat kita, suami, istri, anak, kalau tidak seiman, apa bilangnya? Bapak sesat. Tapi aneh, ngelokno bapak sesat arep duwike. Gitu. Gak imbang nggih? Gak imbang. Nek arep duwite ya kudu arep imane. Ngoten. Kalau niki punya pengalaman Pak. Tapi ojo kondo-kondo. Kalau niki disenengi wong wedok. Nggih. Nggih posisipun ngaji ngeten niki. Sembarang ditukokne Pak, tanah ditukokne. Sepeda ditukokne. Sepeda gede niku lho. Napa jeneng ninja niku. Nah niku kan mahal lho Pak niku. Mobil nggih ditawani. Terus ada apa ini rek ini? Tak lihat gelagate kok ya seneng mana lah. Wonge ngoten. Nggih mohon maaf Pak, ngapunten ingkang kathah. Estu ngapunten. Bukan perkaranya saya tidak mau dikasih, enggak. Kalau sudah memang niat ngaji, mendekat pada Allah untuk menuju jalan yang suci, menuju sing suci, ya sudah. Jangan itu malah dijadikan sebuah alasan. Terus barangnya wis diterni ning omah Pak. Terus ngomong terus terang. Loh kendele, lha ngeten. Bahasane arek enom kula mboten patek ngerespon. Akhirnya jawabane apa? Nek gak doyan wonge balekno barang. Baju dibelikan, HP dibelikan, Pak, segala fasilitas. Lu estu hak. Bukan perkara ini kula mboten purun, mboten. Makanya kalau kita sudah ngaji, oke, ayo kita fokus untuk berbenah diri. Bila mana di situ Allah memberikan, wis tak angel, mboten angel. Makanya urusan-urusan selain daripada Allah, wis di nomor mburino ae. Yang terpenting bagaimana hati ini semakin lama semakin bisa mendekat dan bercinta hanya pada Allah. Sebab hanya Allah lah cinta yang setia. Nek cinta ini kita pada makhluk Pak, mohon maaf, estu mohon maaf. Saiki kekancan. Waktu pada saat kita jaya dikerobot Pak. Tapi coba jenengan jatuh. Laler gak gelem celok. Sama di tengah keluarga kita pada saat suami jaya, istri jaya, kita seakan-akan gak bisa dipisahkan. Tapi bagaimana ketika saat diuber-uber bang celurut, iya wis sumpek. Akhirnya apa? Mas pegaten ae aku ngoten ya. Gelem biyen aku iku dirabi pengusaha. Saking aku demi cinta sampean, terakhir ternyata seperti ini. Itulah manusia Pak, semuanya begitu, gak saya gak jenengan. Tapi bercintalah pada Allah di dalam istrimu, di dalam suamimu, biar tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Jikalau memang itu terjadi, pisah jenengan tidak akan melukai hati jenengan. Karena pisahnya juga karena Allah, enggak pisahnya juga karena Allah, bukan karena yang lain. Jadi Pak, pertama sampai
carane seringlah terus tali itu dikumandangkan dzikir itu hanya dengan hati. Kemudian yang kedua, itu tidak salah, itulah proses kita ketika saat di su'aul basirah menjelang ainul basirah, masih di situ ada suara-suara, bisikan-bisikan, itu bentuk bukanya alam kasaf, Pak. Yang terakhir, yang nomor 3, tentang penjelasan Allah tidak akan mengubah nasib sebuah kaum jikalau kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Inilah berlakunya hukum syariat dan hakikat. Ini, Pak, yang seakan-akan kaum itu ada daya upaya untuk bisa merubah situasi. Makanya ada istilah ikhtiar dan usaha. Miturut syariat wajib, Pak, ikhtiar usaha. Tapi hakikatnya lepaskanlah keakuan dirimu yang merasa kau yang usaha, kau yang melakukan. Supaya apa? Supaya tidak bertentangan dengan ayat yang mengatakan bahwasanya Allah itu tidak ada yang bisa jejeri, menyamai. Yang kedua, supaya kita tidak dihitopi, dihukumi syirik khafi. Disinilah maksudnya. Jadi kalau kita memandang Allah lewat namanya Allah mudah, tapi kita memandang Allah lewat kaum angel, tapi bukan berarti tidak bisa. Ingat siapa di dalam kaum itu? Allah. Otomatis tidak lepas dari wasilah. Jadi secara hakikat tidak ada sedikit pun Allah minta pertolongan terhadap kaum untuk merubah nasibnya, enggak. Artinya yang merubah Allah sendiri. Ini bagi hati yang sudah diakad. Tapi bagi hati kita yang belum diakad, maka masih berlakunya hukum sebab musabab, wajibnya hukum usaha ikhtiar. Makanya ayatnya Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum jikalau kaum itu tidak merubah sendiri. Mekaten.